Pengecekan penerima PIP Part 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gua Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan update untuk pengecekan penerima PIP. Tetapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gua Rahman, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pengecekan kita pada hari ini. Baik teman-teman, kita langsung saja ya lanjut ke pembahasannya terkait pengecekan penerima program Indonesia Pintar ini. Jadi teman-teman yang mau dicekkan juga bantuannya, jangan lupa tuliskan data teman-teman di form yang saya sediakan di deskripsi video. Baik, kita langsung saja lanjut melakukan pengecekan PIP hari ini. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pengecekannya untuk hari ini. Kira-kira hari ini kita akan cek siapa saja. Jangan lupa nonton sampai selesai. Baik, kita langsung saja ya memasukkan NISN dan NIK-nya untuk melakukan pengecekan. Yang pertama ada Novia Putri Elisa dari Provinsi Sumatera Utara yang statusnya saat ini nominasi tahun 2023 dan pemberian tahun penyaluran 2024, dan siswa ini termasuk prioritas 2 pada tahun sebelumnya. Kenapa? Karena Novia ini tidak terdaftar di data kemiskinan Republik Indonesia, sehingga dapat bantuan PIP karena disetujui oleh pemerintah kota. Jadi semoga untuk tahun ini Novia masih diusulkan oleh pihak sekolah, kemudian disetujui oleh pihak kabupaten agar tetap dapat bantuan program Indonesia Pintar. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut ada Silvania dari Provinsi Jawa Barat. Untuk statusnya saat ini tahun penyaluran 2024 untuk pemberiannya, dan Silvania ini termasuk prioritas pertama untuk penyaluran bantuan program Indonesia Pintar. Jadi semoga untuk Silvania segera cair bantuannya di tahun 2025. Nah, saya juga sarankan untuk Silvania ketika punya kartu debit BRI bisa langsung ya cek di ATM terdekat untuk mengetahui apakah ada saldo masuk ke rekeningnya atau tidak. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut ada Arif Arba dari Provinsi Kalimantan Utara yang statusnya saat ini nominasi tahun penyaluran 2024 dan tahun sebelumnya untuk nominasinya termasuk termin 1, kemudian penyalurannya termasuk termin 2. Jadi semoga untuk tahun ini Arif Arba ini tetap diusulkan oleh pihak sekolahnya sehingga masih tetap bisa dapat bantuan program Indonesia Pintar. Kenapa teman-teman? Karena ada beberapa sekolah yang selang-seling siswanya. Contoh misalnya Arif ini dapat tahun lalu, maka tahun berikutnya digantikan lagi oleh siswa yang lainnya. Tapi semoga untuk pihak sekolahnya tetap mengusulkan semua siswa yang dianggap layak, selebihnya menyerahkan ke kabupaten maupun provinsi untuk menyeleksi mana yang akan dikirim datanya ke pusat, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut ada Putri Valentina dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang statusnya saat ini tahun penyaluran 2024, kemudian nominasinya dan pemberiannya juga tahun 2024. Jadi tahun sebelumnya untuk Putri Valentina ini masuk pemberian relaksasi di mana dia aktivasi 8 November, kemudian dananya juga masuk 8 November 2024. Dan semoga untuk tahun ini tetap diusulkan oleh pihak sekolah agar tetap bisa dapat bantuan tahun 2025 karena Putri Valentina ini sama dengan peserta sebelumnya tidak terdata di data kemiskinan negara kita sehingga memiliki peluang kecil untuk bisa dapat bantuan program Indonesia Pintar. Tetapi selama diusulkan kemudian memenuhi persyaratan termasuk penghasilan orang tuanya, maka
Putri Valentina ini tetap bisa dapat bantuan program Indonesia Pintar. Jadi teman-teman, sekarang kita mau ke pulau mana nih? Sudah dari Pulau Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, sekarang bagian timur yaitu Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita kembali ke Pulau Sulawesi. Kira-kira kita akan cek Sulawesi bagian mana? Teman-teman nonton sampai selesai ya. Dan sekarang kita ada di Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Alifkah Farazana. Jadi teman-teman di sini sengaja saya blur ya bagian sekolahnya biar tidak terlalu jelas identitasnya. Kenapa? Karena di YouTube biasanya teman-teman dianggap pelanggaran ketika kita menampilkan secara detail data peserta didiknya. Jadi ketika teman-teman perhatikan dari video-video sebelumnya, ada banyak saya tutup nomor-nomor, itu dikarenakan privasi teman-teman. Oke, kita lanjut ya membahas tentang Alifkah ini. Jadi Alifkah ini teman-teman sama dengan peserta-peserta sebelumnya, tidak terdata di data kemiskinan Republik Indonesia, sehingga untuk peluang dapat terus bantuan PIP itu kecil. Kenapa? Contoh, Alifkah saat ini penghasilan orang tuanya misalnya 1 juta per bulan, masih dianggap layak untuk dapat PIP. Nah, ketika tahun-tahun berikutnya terjadi peningkatan data sosial ekonominya, maka Alifkah bisa saja tidak lagi dapat bantuan program Indonesia Pintar. Tapi kita berharap untuk Alifkah tetap diusulkan dan semoga tetap dapat tahun 2025. Oke teman-teman, kita lanjut ke peserta berikutnya. Kira-kira kita akan ke provinsi mana? Karena kita sudah mengecek 5 perwakilan dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Oke, kita lanjut ya ke provinsi mana teman-teman? Lanjut, ada Sela dari Provinsi Jawa Tengah. Untuk status saat ini nominasinya tahun 2023, kemudian pemberiannya tahun 2024. Dan Sela ini termasuk prioritas pertama untuk penerima program Indonesia Pintar. Jadi semoga untuk Sela tahun 2025 segera cair bantuan program Indonesia Pintarnya. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Nadira dari Provinsi DKI Jakarta. Untuk status saat ini, Nadira terdaftar sebagai penerima program Indonesia Pintar dan nominasi 2023, kemudian pemberian tahun penyaluran 2024, dan Nadira ini termasuk prioritas 2 untuk program Indonesia Pintar. Jadi semoga Nadira tetap dapat bantuan program Indonesia Pintar ini dan semoga tahun ini berubah menjadi prioritas 1 dan cair bantuannya. Oke, untuk Nadira ketika memiliki kartu debit jangan lupa sering dicek. Dan jangan lupa juga dicek di KJP Plus apakah dapat bantuan di sana atau tidak, karena untuk DKI Jakarta memiliki 2 bantuan anak sekolah sehingga ada yang dapat PIP, ada juga yang dapat KJP, bahkan ada juga yang tidak dapat sama sekali keduanya. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Arta dari Provinsi Jawa Tengah. Untuk status saat ini pemberian tahun penyaluran 2024, dan Arta ini dari sekolah menengah pertama, kemudian termasuk prioritas pertama untuk penyaluran bantuan program Indonesia Pintar. Jadi untuk Arta ketika memiliki kartu debit dan belum pernah juga dicek mutasi rekeningnya, tidak ada salahnya untuk melakukan pengecekan mutasi rekening untuk memastikan apakah ada saldo yang masuk ke rekeningnya atau tidak. Oke teman-teman, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Reino dari Provinsi Jawa Timur dari salah satu sekolah SMA, dan statusnya saat ini nominasi tahun penyaluran 2024, kemudian pemberiannya juga tahun 2024, dan Reino pada tahun sebelumnya aktivasi 2 Juli 2024 dan saldonya masuk pada tanggal 6 September 2024. Jadi untuk Reino tahun sebelumnya dicairkan di termin 2 dan semoga untuk tahun ini bisa masuk saldonya sesegera mungkin ketika ada penyaluran bantuan program Indonesia Pintar. Jadi untuk Reuno ketika memiliki
kartu debit BNI, bisa cek ya mutasi rekeningnya, karena ada beberapa peserta yang masuk saldonya tetapi tidak bisa dicairkan. Jadi teman-teman kenapa bisa seperti itu? Teman-teman bisa tanyakan ke pihak bank karena biasanya itu dibekukan teman-teman. Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Ariel dari Provinsi Banten yang statusnya saat ini nominasi tahun 2024 yang diaktifasi pada tanggal 27 Februari 2025. Jadi ini nyaris teman-teman hangus bantuannya karena di tahun 2024 batas aktivasinya itu tanggal 28 Februari 2025. Kemudian dana masuk juga pada tanggal 27 Februari 2025. Kenapa? Karena Ariel ini termasuk peserta yang direlaksasi. Jadi teman-teman, sebenarnya saya jengkel sekali kepada pihak sekolah yang kurang memperhatikan anak didiknya yang terdaftar di PIP nominasi maupun pemberian. Kenapa? Karena anak-anak gagal mendapatkan bantuan PIP dikarenakan kelalaian pihak sekolah. Jadi ada beberapa sekolah yang benar-benar tidak memperhatikan PIP-nya, sehingga bantuan tersebut akan kembali ke negara. Jadi teman-teman, untuk operator sekolah yang mungkin menonton video ini, harap diperhatikan dan sering dicek apakah ada siswanya yang masuk nominasi, pemberian. Ketika ada, segera diinformasikan. Kalau perlu, teman-teman tempel di papan pengumuman bahwa siswa tersebut terdaftar sebagai penerima sehingga mereka bisa mencairkan bantuannya atau aktivasi rekeningnya. Kenapa? Karena bantuan ini sayang sekali ketika tidak dimanfaatkan. Ini bisa membantu teman-teman yang benar-benar kurang mampu bisa sampai ke jenjang perkuliahan digunakan kartu KIP-nya ini teman-teman. Jadi untuk pihak sekolah agar memperhatikan ya, contoh ini Ariel nyaris balik bantuannya ke negara ketika tidak aktivasi sampai dengan 28 Februari 2025. Jadi teman-teman untuk segera cek-cek nih akun sekolahnya apakah ada siswanya nominasi, pemberian, segera diinformasikan ya. Oke, kita lanjut ya ke peserta berikutnya. Lanjut, ada Fahri Al-Fati dari Provinsi Jawa Barat. Untuk saat ini data tidak ditemukan dikarenakan ada kesalahan data. Contoh teman-teman ya, di sini data tidak ditemukan. Ketika siswa tersebut tidak terdaftar sebagai penerima, maka keterangannya di sini siswa bukan penerima PIP, tetapi karena di sini ada kesalahan data, entahkah itu NISN atau NIK yang dimasukkan salah. Jadi untuk orang tua dari Fahri Al-Fati agar mengisi ulang form yang ada di deskripsi video ya untuk dicek ulang. Itu dia pengecekan hari ini. Jadi teman-teman yang belum dicek, jangan lupa nantikan pengecekan berikutnya. Dan bisa juga tulis di kolom komentar nih siapa saja yang belum kita cek, agar kita bisa tahu ternyata banyak teman-teman yang menantikan pengecekannya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video yang lainnya. Jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.